dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami percaya bahwa setiap pribadi yang menyambut tubuh Kristus akan menerima bagian dalam perjamuan kudus yang diselenggarakan Putramu dan akan berjumpa denganmu. Kasihilah yang kakung kami Paulus Suroto yang menyatakan kerinduannya akan Putramu. Semoga roti surgawi yang hendak diterimanya menjadi tanda dan jaminan perlindunganmu dalam masa pencobaan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah namamu. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus diutus untuk membebaskan orang-orang yang miskin, tawanan, orang-orang yang tertindas, dan orang-orang yang terbelenggu, serta tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Cinta akan sesama melalui menyertainya. Orang merasa aman dan terbebas dari segala penyakit dan masalah. Milikilah kasih yang sama seperti Yesus telah mengasihi kita lebih dahulu. Bila kita tidak mengasihi sesama seperti Yesus, kita adalah orang durhaka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara, oleh pembaptisan kita diangkat jadi anak Allah. Marilah kita sehati sesuara menyapa Bapa, sebagaimana telah diajarkan oleh Kristus Yesus Tuhan.